Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin tentang fungsi kuadrat. Dan hari ini kita belajar tentang penerapan fungsi kuadrat, bagian yang terakhir dari fungsi kuadrat. Nah, bagaimana penerapan fungsi kuadrat itu ketika kita menemui masalah sehari-hari? Misalnya dalam bidang matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Dalam fisika berkaitan dengan gerak berubah beraturan. Dalam olahraga berkaitan dengan lintasan bola pada sepak bola, bola voli maupun tenis lapangan. Dan dalam teknik sipil berkaitan dengan konstruksi jembatan gantung. Nah, di dalam kita menyelesaikan masalah sehari-hari, tentu saja yang diperhadapkan kepada kita adalah berbentuk soal cerita. Ada langkah-langkahnya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita membaca soal dulu dengan seksama. Yang kedua, kita membuat pemisalan. Yang ketiga, kita membuat fungsi kuadrat dari soal. Biasanya yang menjadi fx adalah nilai yang mau dicari, misalnya mencari luas. Dan yang keempat, langkahnya adalah kita selesaikan fungsi kuadrat tersebut. Beberapa hal yang biasanya ditanyakan dalam soal, nilai fx untuk x tertentu, atau nilai maksimum, atau dicari nilai x yang tidak memungkinkan. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Contoh nomor 1, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi H meter peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Nah, kalau kemarin kalian melihatnya ini dalam bentuk X ya, variabelnya X. Itu sama saja variabelnya Ibu ganti dengan T karena ini berhubungan dengan detik T. Kemudian F-nya Ibu ganti dengan H. Sama saja persamaan fungsi kuadratnya. Pertanyaan pertama, hitunglah tinggi peluru pada detik keempat. Yang kedua, kapan peluru sampai ke tanah. Yang ketiga, tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Kita coba jawab yang pertama. Hitunglah tinggi peluru pada T detik. Caranya bagaimana? Kita masukkan saja detik keempat. Berarti masukkan T-nya 4 ke persamaan yang ini tadi. Ya, masukkan, substitusikan T-nya ke sini. Berarti 30 dikali 4. 120. 5 dikali 4 kuadrat, 4 dikuadratkan hasilnya 16. 16 kali 5, 80. Sehingga hasilnya 120 kurang 80 sama dengan 40. Jadi tinggi peluru pada detik keempat adalah 40 meter. Itu contoh yang pertama dengan jawaban kita yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kapan peluru sampai ke tanah? Peluru sampai ke tanah kita faktorkan dulu. Persamaan 30T dikurang 5T kuadrat ini. Menghasilkan 5T dalam kurung 6 dikurang T sama dengan 0. Kita coba aja. 5T kali 6 berarti 30T. 5T kali min T min 5T kuadrat. 5T sama dengan 0 berarti T satunya adalah 0. T yang keduanya berapa? 6 dikurang T sama dengan 0. Berarti T keduanya adalah 6 kurang berapa hasilnya 0. Tentu saja nilainya adalah 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi peluru sampai ke tanah yaitu pada detik ke 0 dan pada detik ke 6. Ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan yang C? Pertanyaan yang C, tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru. Berarti kita gunakan diskriminan per 4A. A-nya berapa? Kita dapatkan A-nya adalah min 5. B-nya berapa? 30. Nanti kalau ditanya C-nya berapa? C-nya sama dengan 0 karena tidak ada C-nya ya. Nah, sekarang masukkan D-nya. D-nya B kuadrat min 4AC. Dibagi min 4A. Masukkan. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Sehingga didapatkan 900 per 20. Sama dengan 45. Jadi, tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru adalah 45 meter. Ya, nah itu jawaban yang C. Jadi kita menggunakan apa yang ada di soal untuk kita menyelesaikan
dalam kehidupan sehari-hari dari soal itu menggunakan konsep pembelajaran fungsi kuadrat. Sekarang contoh yang kedua, seorang penjahit memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila penjahit tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain maksimum. Nah, kita ketahui bahwa keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya diketahui 80. Sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. Kenapa di sini jadi 40? 80 bagi 2 dapat 40. Jadi 40 sama dengan P tambah L. L kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 40 dikurang P. Untuk mencari luas, luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti luas itu sama dengan panjang kali lebar tadi berapa? 40 kurang P. Berarti lebar sama dengan, kita masukkan saja atau kita kalikan P kali 40, 40P. P kali min P kuadrat. Untuk mencari lebar maksimum, kita bisa menggunakan rumus min B per 2A panjangnya. Lebarnya juga sama nanti. Kita cari menggunakan rumus min B per 2A karena itu mencari nilai maksimum. Jadi setelah dimasukkan A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 1 karena di depan P kuadrat. B-nya berapa? 40 di depan P. Jadi min B per 2A 40 per 2 kali min 1. 40 dibagi 2, min 40 dibagi min 2 hasilnya adalah 20 ya, di sini min. Nah, jadi ukuran maksimumnya adalah apa? Panjang 20 cm dan lebar 20 cm ya. Karena di sini tadi A-nya sama dengan min 1 dan B sama dengan 40 ya. Nah, jadi ukuran maksimumnya adalah panjang 20 cm dan lebar 20 cm. Kira kalian mengerti dengan 2 contoh soal ini. Kemudian untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, ini Ibu berikan link video pembelajarannya. Silahkan kalian buka ya. Dan yang terakhir ada tugas rumah yang kalian kerjakan, yang kalian selesaikan. Nanti kalau sudah selesai, minggu depan dikumpul, diserahkan ke sekolah. Ada sebuah soal, tugas rumahnya kalian kerjakan 1 soal. Tentukan fungsi kuadratnya menyatakan luas maksimum tanah, panjang dan lebar pada luas maksimum. Berbentuk apakah taman tersebut pada saat mencapai luas maksimum ketika keliling sebuah taman yang berbentuk persegi panjang adalah 90. Ini bentuk awalnya, bentuk akhir nanti kita tidak tahu. Setelah kita hitung apakah taman tersebut berbentuk persegi panjang kah atau persegi ya. Ibu kira cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tolong belajar sungguh-sungguh, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari anak-anak Ibu ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.